L'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brilliant. Setiap pemimpin pasti punya caranya sendiri agar selalu tampil memukau. Sama seperti yang dilakukan Presiden Soekarno saat menjabat sebagai Presiden pertama RI. Dirinya dikenal dengan kemampuan pidatonya yang luar biasa dan mampu menggetarkan hati rakyatnya, juga pemimpin-pemimpin negara lain. Pidato yang disampaikan dengan lugas dan tegas, serta penuh dengan kalimat-kalimat penyemangat yang berhasil membawa Indonesia menuju puncak kemerdekaan. Kalimat-kalimat yang ia lontarkan juga selalu mengandung kekuatan. Tak heran jika dirinya dijuluki Singa Podium. Contohnya sebuah video yang diunggah akun YouTube Arsip Nasional RI yang berjudul Membangun Dunia Kembali atau To Build a New World. Soekarno penuh semangat dan berapi-api. Dalam kesempatan kali itu Soekarno menyuarakan kalimat-kalimatnya yang magis dalam memperkenalkan konsep Pancasila kepada dunia di hadapan sidang umum PBB ke-15 di New York, Amerika Serikat, di tanggal 30 September 1960 saat itu. Menurut Soekarno, intisari peradaban bangsa Indonesia selama 2000 tahun lamanya semuanya ada dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial. And so indeed, that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Negeriku brilian di masa depan. Ya, ini jawaban Presiden Soeharto saat ditanyai oleh seorang jurnalis dari negara lain. Mengapa Soekarno begitu percaya akan kejayaan bangsa ini di masa depan? Karena baginya, Indonesia adalah negara yang kaya, letaknya geografis, sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Belum lagi potensi sumber daya alam Indonesia yang membuat negara ini jaya dari segi ekonomi nantinya. Soekarno juga melihat potensi bidang politik dan militer yang strategis. Jumlah penduduk Indonesia saat itu lebih dari 100 juta orang. Soekarno juga percaya bahwa rakyat Indonesia memiliki semangat kerja yang luar biasa, sehingga nantinya bangsa ini bisa bersatu untuk meraih cita-citanya. Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brilliant. Soekarno sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis asal Jerman di pelataran Istana Negara soal buku apa yang ia baca, sehingga pidato-pidatonya selalu terdengar mengesankan. Soekarno kemudian menjawab jika dirinya tidak bisa menyebut salah satu judul buku saja, karena pemikiran politiknya didapat dari banyak buku dan pengalaman yang kemudian tergabung menjadi satu, yaitu pikiran-pikiran yang dituangkan saat dirinya pidato. Baginya, buku adalah jawaban dan juga penghiburnya karena sejak kecil ia hidup miskin harta, tapi tidak mau miskin pengetahuan. Berkat buku-buku yang dibaca juga, Soekarno jadi memiliki pikiran terbuka, sehingga merasa berhasil bertemu dengan orang-orang yang pemikirannya hebat, misalnya Dante, Mazzini, Karl Marx, Rosa Luxemburg, dan orang-orang hebat lainnya di masa itu, meski hanya dalam buku. I left this material world and went into the world of the mind. And in that world of the mind, I met with many great. Pidato ini disampaikan Presiden Soekarno setelah kembali dari Sulawesi untuk memastikan kemerdekaan dan persiapan menuju kemerdekaan saat itu. Rakyat Sulawesi juga sudah mengibarkan bendera merah putih serta diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semangat warga Sulawesi yang luar biasa dan keinginan untuk merdeka yang kuat membuat Presiden Soekarno bangga dan berharap Indonesia bisa benar-benar bebas dari penjajah. Lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Kalimat selanjutnya ini disampaikan oleh Presiden Soekarno saat menjadi mandor untuk pekerja Romusa Dai Nippon, Jepang. Saat itu, Presiden Soekarno datang ke Bayah, Banten Selatan di tahun 1944 untuk melihat kinerja para rakyat Indonesia untuk pembangunan jalur kereta api milik Jepang sepanjang 89 km dari Suketi ke Pandeglang menuju tambang batubara. Tujuan pembangunan ini dilakukan oleh pekerja Romusa sebagai bentuk bantuan kepada Jepang yang dianggap sebagai saudara Jepang yang sudah mati-matian berjuang untuk menghadapi sekutu di bawah pimpinan imperialisme Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Soekarno juga ikut mengangkat pacul dan mengangkut batu yang dipikul bersama dengan para pekerja Romusa.
tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Soekarno saat kembali ke Istana Negara setelah 4 tahun tidak kembali. Pidato ini disampaikan pada 28 Desember 1949. Saat itu Presiden kembali dengan sang istri Fatmawati dan kedua putra-putri mereka, Guntur Soekarno Putra dan Megawati Soekarno Putri. Apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati. Pidato ini disampaikan di Istana Merdeka pada 3 Mei 1964 dalam apel besar antara pemerintah dengan 21 juta sukarelawan Indonesia. Presiden Soekarno membacakan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat dan juga menyerukan agar Malaysia dibubarkan. Sebelumnya Presiden Soekarno juga memerintahkan kepada para relawan untuk membantu perjuangan para revolusioner. Dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Soekarno juga pernah memberikan jawaban menohok lainnya. Pernyataan ini adalah jawaban Presiden Soekarno saat ditanya soal dirinya yang sudah memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai jenderal. Namun Soekarno menjawab, ia sama sekali tidak memberikan jabatannya kepada Soeharto. Ia hanya memberikan perintah untuk menjaga Indonesia agar tidak terjadi apa-apa. Tapi dimaknai oleh sebagian orang sebagai bentuk pengalihan kekuasaan. Soekarno juga menegaskan jika dirinya sampai saat itu masih menjadi presiden dan Indonesia masih sepenuhnya di bawah tanggung jawabnya. Tugas yang diberikan kepada Jenderal Soeharto adalah untuk menjaga perdamaian bangsa dan melindungi fisik Presiden Soekarno. And that General Soeharto has taken over power. Ucapan ini dilontarkan Presiden Soekarno saat diwawancarai oleh Cindy Adams pada Maret 1966. Saat itu jurnalis asal Amerika Serikat Cindy Adams menanyakan soal apakah Presiden Soekarno pernah berbuat salah. Beliau lantas menjawab pernah dan dirinya juga mengakui jika punya banyak kesalahan. Oleh karena itu, dia menjawab jika dirinya ragu apakah akan masuk ke surga atau neraka. Have you ever made mistakes, Mr. President? Well, of course, a lot of mistakes. Imperialisme yang sekarat itu masih berbahaya seperti harimau yang terluka di hutan tropis. Hal ini disampaikan oleh Presiden Soekarno saat berpidato di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 1960. Dalam pidatonya itu juga Soekarno menjelaskan soal bahayanya imperialisme barat bagi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga membandingkan imperialisme di Indonesia yang masih sekarat dan belum mati dengan harimau yang terluka di tengah hutan tropis. Artinya, masih ada kemungkinan negara ini dijajah meski sudah merdeka 15 tahun lamanya. Soekarno juga meminta agar emansipasi wanita dan kebebasan tidak boleh dikekang untuk menjaga perdamaian bangsa. Soekarno juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk tidak disakiti dan hak itu tidak diganggu oleh negara barat. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. It is dying. Setelah membahas satu persatu ucapan Soekarno, mungkin kamu juga ingin tahu seperti apa kisah hidupnya di masa lalu. Jadi mari kita kulik sedikit profil singkatnya. Soekarno adalah pria kelahiran 6 Juni 1901. Nama lengkapnya adalah Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo adalah seorang guru yang mengajar di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Dari kesibukannya sebagai seorang guru itulah, Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu Nyoman-Rai, ibu Soekarno. Lahir dan besar di lingkungan yang sangat peduli dengan pendidikan, mengantarkan Soekarno sebagai seorang insinyur di bidang arsitektur. Di tahun 1926, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari dan Insinyur Ruseno. Mereka aktif mengerjakan rancang bangunan dan juga rumah. Selain mengembangkan sayapnya di bidang arsitektur, Soekarno juga banyak mengikuti organisasi dan memulai karir politiknya. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Al-Jemini Study Club atau ESC yang merupakan hasil aspirasi dari Indonesia Study Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal lahirnya Partai Nasional Indonesia atau PNI di tahun 1927.
Di tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Pertindo yang masih merupakan pecahan dari PNI. Di masa-masa awal penjajahan Jepang, pemerintah Jepang tidak begitu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Barulah setelahnya, Jepang mulai mendekati tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya untuk dimanfaatkan dalam organisasi untuk menarik hati bangsa Indonesia. Selang beberapa tahun kemudian, Soekarno bersama dengan tokoh pergerakan lainnya mulai mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia dibantu dengan pemerintahan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya.